Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang kayu sebagai bahan bangunan pada mata kuliah Bahan dan Material Bangunan. Perkenalkan, saya Iva Nur Awalia dan rekan-rekan saya Nabila Rizky Ilmina, Muhammad Lintar, Wahid Ramdhani, dan Asrul Arafah. Baiklah, langsung saja bahasan materi. Poin utamanya yaitu definisi kayu, struktur atau bagian-bagian kayu, sifat dan karakteristik kayu, penggolongan kayu, kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi. Kayu merupakan bahan bangunan yang paling sering digunakan dan saat ini semakin langka keberadaannya. Beberapa fungsi kayu pada bangunan sudah mulai digantikan dengan bahan lainnya. Hal ini disebabkan oleh semakin mahal kayu dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Namun, kayu sebagai bahan bangunan masih tetap dicari sebagai komponen utama furnitur dan elemen-elemen estetis bangunan. Sebagai sumber hasil bumi, kayu dapat diperbaharui akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkannya. Kayu olahan yang diperoleh dengan jalan mengkonversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok. Bagian-bagian kayu. Pertama, kulit. Kulit adalah bagian yang terdapat pada bagian terluar yang dibedakan menjadi dua, yaitu kulit luar yang mati mempunyai ketebalan yang bervariasi menurut jenis pohon, kulit bagian dalam yang bersifat hidup dan tipis serta berfungsi sebagai pelindung bagian yang terdalam. Terdapat kemungkinan pengaruh dari luar yang bersifat merusak, misalnya iklim, serangan serangga, hama, kebakaran, serta perusak kayu lainnya. Selain itu, berfungsi sebagai jalan bahan makanan dari daun ke bagian-bagian tanaman. Kedua, kambium. Kambium merupakan jaringan yang lapisannya tipis dan bening melingkari kayu ke arah luar membentuk kayu yang baru. Dengan adanya kambium, maka pohon lambat laun bertambah besar. Pertumbuhan meninggi ditentukan oleh jaringan meristem. Kambium terletak antara kulit dalam dan kayu gubal. Ketiga, kayu gubal. Bagian kayu yang masih muda terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Terletak di sebelah dalam kambium dan berfungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan zat-zat makanan. Tebal lapisan kayu gubal bervariasi menurut jenis pohon. Umumnya, jenis yang tumbuh cepat mempunyai lapisan kayu gubal lebih tebal dibanding dengan kayu terasnya. Kayu gubal biasanya mempunyai warna terang. Keempat, kayu teras. Terdiri dari sel-sel yang dibentuk melalui perubahan sel hidup pada lingkaran kayu gubal bagian dalam, disebabkan terhentinya fungsi sebagai penyalur cairan dan lain-lain proses kehidupan. Ruang dalam kayu teras dapat mengandung berbagai macam zat yang memberi warna gelap. Tidak mutlak semua kayu terasa demikian. Hanya pada jenis-jenis kayu terasnya berisi siloses. Pada beberapa jenis tertentu, kayu teras banyak mengandung bahan-bahan ekstraktif yang memberi keawetan pada kayu tersebut, membuat lebih berat dan lebih awet. Akan tetapi, tidak semua jenis kayu yang memiliki zat ekstraktif sudah dapat dipastikan keawetannya. Misalnya, yang mempunyai kandungan zat gula, zat tepung, dan lain sebagainya. Kelima, hati.
merupakan bagian kayu yang terletak pada pusat lingkaran tahun, tidak mutlak pada pusat bontos. Hati berasal dari kayu awal, yaitu bagian kayu yang pertama kali dibentuk oleh kambium. Oleh karena itu, umumnya mempunyai sifat rapuh dan sifat lunak. Keenam, lingkaran tahun. Batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan dan pada akhir suatu musim. Melalui lingkaran-lingkaran tahun ini dapat diketahui umur pohon. Apabila pertumbuhan diameter atau membesar tergantung oleh musim kering karena pengguguran daun ataupun serangga atau hama, maka lingkaran tahun dapat terdiri dari satu lingkaran tahun atau lingkaran tumbuh dalam satu musim yang sama. Hal ini disebut lingkaran palsu. Lingkaran tahun dapat mudah dilihat pada beberapa jenis kayu daun lebar. Pada jenis-jenis lain, lingkaran tahun ada kalanya sulit dibedakan, terutama di daerah tropis, karena pertumbuhan praktis berlangsung sepanjang tahun. Ketujuh, jari-jari. Dari luar ke dalam, berpusat pada sumbu batang, berfungsi sebagai tempat saluran bahan makanan yang mudah diproses di daun guna pertumbuhan pohon. Sifat dan karakteristik kayu. Pertama, sifat fisik kayu. Kayu memiliki sifat fisik yang menjadikannya berbeda satu sama lain. Sifat fisik dari kayu yaitu merupakan ciri-ciri atau karakter kayu secara fisik. Ini dilihat dari suatu jenis kayu yang tidak dimiliki oleh jenis kayu lainnya meskipun dari spesies pohon yang sama. Untuk sifat fisik kayu ditentukan dari lokasi tempat tumbuhnya pohon seperti kondisi cuaca dan nutrisi tanah di lokasi yang menjadi tempat pohon tersebut tumbuh. Karakter fisik kayu ditentukan dari beberapa faktor yaitu bobot, tekstur, corak, serat, warna, dan lain-lain. Fungsi dari sifat fisik pada kayu berguna untuk menentukan fisik kayu yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan dan kepentingan tertentu. Misalkan dalam pembuatan plafon rumah, sifat fisik kayu yang digunakan biasanya yaitu kayu yang memiliki corak serat yang indah dan memiliki tekstur yang halus serta memiliki bobot yang ringan. Kedua, sifat mekanik kayu. Kemampuan kayu untuk menahan beban adalah sifat mekanik kayu. Mekanik kayu adalah kemampuan kayu dalam menahan beban yang sebagai tolak ukur dari kekuatan suatu jenis kayu. Kekuatan dari suatu jenis kayu sangat penting diketahui dalam menentukan pemilihan kayu yang sesuai untuk beberapa kebutuhan seperti konstruksi, seni kerajinan, dan perabotan. Penentuan sifat mekanik kayu diliputi dari pengujian kayu terhadap kekuatan kompresi, kekuatan geser, kekuatan tarik, kekuatan kayu, kekerasan kayu, dan keuletan kayu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sifat mekanik kayu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari massa jenis, mata kayu, serat miring pada kayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi dari kondisi di luar pada kayu seperti kelembapan udara, serangan rayap, dan jamur. Fungsi dari sifat mekanik kayu bermanfaat untuk menentukan tingkat kekuatan dan keawetan yang berguna dalam pemilihan suatu keperluan tertentu. Misalnya saja pada kebutuhan konstruksi yang membutuhkan kayu dengan kekuatan dan keawetan kelas 1. Ketiga, sifat karakter kimia kayu. Kayu memiliki sifat kimia yang berhubungan dengan kandungan kimia di dalamnya. Kimia kayu yaitu sifat yang berhubungan dengan kandungan kimia pada kayu. Zat kimia yang terdapat pada kayu seringkali dibutuhkan dalam kepentingan tertentu seperti dapat industri kertas yang memanfaatkan zat kimia yang ada pada kayu untuk menghasilkan kertas. Kandungan kimiawi pada kayu dibedakan menjadi dua kategori yaitu komponen kimia penyusun dinding sel dan komponen kimia pengisi rongga sel. Sifat kimia kayu berfungsi untuk menentukan suatu jenis kayu yang tepat dan dapat dijadikan
untuk bahan pembuatan suatu produk tertentu, misalnya dalam pembuatan kertas. Tidak hanya itu, komponen kimia yang ada pada kayu dapat menentukan ketahanan kayu tersebut dari serangan jamur dan rayap. Itulah beberapa sifat karakter kayu yang telah Anda ketahui. Mungkin bagi Anda yang sedang mencari jenis kayu yang tepat, dapat menggunakan sifat-sifat kayu di atas untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam memilih jenis kayu yang tepat. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Selanjutnya, penggolongan dan klasifikasi produk kayu untuk konstruksi. Klasifikasi mutu kayu. Menurut Arya Study 2008, terdapat 3 macam mutu kayu dalam perdagangan, yaitu mutu A, mutu B, dan mutu C. Kayu mutu C adalah kayu yang tidak termasuk dalam golongan kayu mutu A dan mutu B. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI, kayu mutu A dan mutu B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat kayu mutu A. Pertama, kayu harus kering udara atau kadar air kurang dari atau sama dengan 15%. Kedua, besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm. Yang ketiga, kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau van vlak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Syarat kayu mutu B. Yang pertama, kayu kering udara dengan kadar air 15% sampai 30%. Yang kedua, besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm. Yang ketiga, kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau van vlak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Yang keempat, miring arah serat tangan maksimum 1/7. Dan terakhir, retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 lebar kayu. Klasifikasi kekuatan kayu. Klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering udara. Kekuatan kayu lentur ditentukan berdasarkan tegangan lentur maksimum yang diterima oleh kayu hingga putus, atau tegangan lentur mutlak. Sedangkan kekuatan tekan ditentukan berdasarkan tegangan tekan maksimum yang diterima oleh kayu hingga pecah, atau tekanan mutlak. Berdasarkan angka tegangan kayu dinyatakan dengan satuan kilogram per cm kubik. Biasanya semakin kuat suatu jenis kayu, semakin besar pula berat jenisnya. Klasifikasi kayu di Indonesia menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI digolongkan ke dalam 5 kelas kuat, yaitu kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan tegangan dan berat jenis, masing-masing kelas kuat kayu ditunjukkan dalam tabel berikut. Klasifikasi keawetan kayu. Klasifikasi keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap pengaruh kelembaban, iklim atau air dan terik matahari, rayap dan serangga lain, serta perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, keawetan kayu diklasifikasikan dalam 5 kelas, yaitu kelas keawetan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lama pemakaian kayu pada konstruksi sesuai dengan kondisi lingkungan atau sifat pemakaian. Setiap kelas keawetan kayu ditunjukkan pada tabel di samping. Selanjutnya, penggolongan produk kayu olahan. Jenis produk kayu olahan sangat beragam, tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kayu lapis. Kayu lapis adalah lembaran papan tipis yang dibuat secara mekanis dari lapisan-lapisan vinir yang jumlahnya ganjil, dipasang dengan arah serat yang bersilangan, saling tegak lurus, kemudian direkat menjadi satu. Jenis-jenis kayu lapis antara lain plywood, fancy plywood, teak wood, polyukir, aluminium wood, papan melamin, polywood, blockboard, dan teak bulk. Yang kedua, papan partikel.
papan partikel adalah papan buatan yang terbuat dari serpihan dan atau serbuk kayu dengan bantuan perekat sintetis kemudian dipres sehingga memiliki sifat seperti kayu masif, tahan api dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustik yang baik. Jenis-jenis papan partikel antara lain particle board dan pattern board. Yang ketiga, papan campuran. Papan campuran adalah papan buatan yang terbuat dari campuran serbuk kayu dan bahan lain seperti kertas, gif, mika, dan sebagainya. Jenis-jenis papan campuran antara lain pipe of Lee, softboard, Tego film, dan MDF. Kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi. Adapun kelebihannya, yang pertama, bahan alami yang dapat diperbaharui. Kedua, kuat tarik yang tinggi. Ketiga, dapat meredam suara. Keempat, lebih memiliki tekstur yang baik dan indah. Kelima, memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan sifat resonansinya. Keenam, ringan. Ketujuh, murah. 8. Mudah diperoleh atau didapat. Dan yang terakhir, pengerjaan mudah. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak tahan lama. Kedua, susah dibentuk. Ketiga, tidak tahan panas atau api. 4. Kadar air yang tinggi. Kelima, mutu tidak seragam. Keenam, kuat tekan rendah. Ketujuh, kuat tarik terbatas. Kedelapan, serat yang tidak teratur. 9. Cacat kayu. Kesepuluh, lendutan bisa padat saat kayu dalam keadaan kelembapan tinggi. Dan yang terakhir, ukuran panjang kayu terbatas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.